gereja, saudara-saudara. Ya, gimana? Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda aku jadi mau ngomong Bang ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau ngomong tapi aku udah gemeteran. Yang penting bahasanya jangan terlalu, tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Di sini tidak boleh ngaku-ngaku. Coba, Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari lahir saya puasa. Oke. Dari lahir. Coba kalau memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Coba. Mau bacaan doa. Terserah yang mana aja, yang Anda ingat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur maqabir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa la tusaluna yauma isin aninain. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari, teman-teman. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Nah gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, nanti marah. Ya, sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar abang. Ini dengar abang ini baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren kilat misal di sekolah dulu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya tuh Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect, kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang ustadz lagi kan, kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu, dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba, supaya orang yang istilahnya ban bandarnya lah minjemin gitu ya. Nah itu jadi nggak respect juga, teorinya lumayan waktu ngajar, pas kok begitu sih, udah oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia, mungkin pasti ngajarin yang baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Kemudian ada lingkungan saya lah ya, waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris gitu. Jadi nggak pendek juga sih, di bawah dengkul juga enggak. Tapi dicemooh sama guru lain, kan udah pakai baju yang rapi sedikit katanya. Emang aku nggak pakai baju kataku. Ada rasa kayak intervensi diri aku ya. Maksud aku dulu zaman waktu jadi guru, bukan sekarang, aku dulu pernah juga jadi guru honor waktu aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya, dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku merasa terganggu karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mencontohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab, jilbab syar'i juga panjang, dan aku kerepotan dengan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya itu udah kita nyangkut di motor Bang, itu spionnya juga absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya yang belakang. Setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu. Sudah pakai dalemannya, ada jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua. Kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang berjilbab, walaupun jilbab panjang, yang namanya ngerumpi di kantor
bapak-bapak saja. Sampai aku kayaknya bukan muslim orang yang alim-alim amat, tapi nggak gini juga menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini. Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari, aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah melempar anjing dia masuk surga. Alah. Ya karena ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Penjelmaan setan. Jadi aku banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Hah? Kata Muhammad, anjing hitam itu jelmaan Nah, terus setan. lagi sampai kadang ini ada kejadian yang masalah ada dunia politik dulu, Bapak Gubernur yang didemo oleh satu Indonesia dari orang-orang berbaju putih-putih. Itu di masjid sampai di sudah rumah saya dekat masjid, dikumandangin pula di masjid. Ini semuanya lagi berkumpul kita ke Jakarta masalah penistaan agama. Langsung mikir ini masjid buat apa, kok tahu nggak masalahnya yuk dunia politik kayak apa, kok tiba-tiba heboh kayak gini. Jadi banyak hal yang aku kebingungan, ini agama ngajarin ke arahnya mana sih, letak kebaikannya itu di mana? Sembahyang jadi kalau ke sembahyang 5 waktu yang nggak tahu bacaannya ke hati apa enggak, cuma kayak sebuah gerakan-gerakan aja tapi nggak ke hati. Menurut aku merasa sudah Islam banget gitu, sudah merasa Islam banget karena itu kayaknya standar ukurannya. Yang aku tidak sehebat mereka gitu, kayaknya aku nih dipandang sebelah mata, tapi kayaknya hati aku nggak sekecil jadi rasanya nggak berpikir sebelah mata dengan orang beragama berbeda. Apalagi dulu Bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat apa ya, di titik terendah. Pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu, yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan dia bacaan ini ya, umat Kristen lah. Tapi aku terima aja waktu itu, aku terima. Coba aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah, Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh, ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh atau apa. Memang ternyata memang ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka banyak hal-hal yang ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Sarip Karim, nah Quraish Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak memojokkan kalau aku lihat. Kalau tak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab, ibu itu saya lupa namanya siapa. Nah itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri, agama Islam sendiri banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abangnya sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang di debat-debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, ternyata ini dah. Akhirnya aku nonton terus, di situ baru udah deh positif, gua pindah. Gua rusaknya awet nanti nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gue membenci agama gue sendiri. Bukan membenci ya, tidak respect terhadap agama gue sendiri. Gimana gitu, selalu setiap berdebat justru menyalah-nyalakan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku bukan membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan, Islam yang munafik. Jadi Islam yang
yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan. Aku sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku. Akhirnya aku cari teman aku yang non muslim di sini. Sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia di kota lain. Aku bilang sama dia, aku ceritakan semuanya gini. Kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita udah dibantunya. Aku sudah mulai pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah dicatatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa tuh dia call saya. Dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana, apa semuanya. Saya masih belajar Bang, jadi belum tahu. Kalau Abang apa bertahap lah. membimbing saya pun, kalau Abang ada waktu membimbing saya Oh banyak forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu, ada kok di channel-channel TikTok juga ada begitu, berbagi cerita sama dia.